Nomor 1, suatu rangkaian listrik memiliki arus, berarti di sini arus itu adalah I sama dengan 0,5 ampere. Tentukan jumlah muatan yang berpindah dalam waktu 1 menit. Ingat, waktunya selalu dibikin ke detik. 1 menit adalah 60 detik. Berarti karena waktu berarti T sama dengan 60 detik. Terus yang ditanya adalah tentukan jumlah muatan. Jumlah muatan itu adalah Q. Kita tahu rumusnya Q sama dengan I dikali dengan T. Berarti sama dengan I-nya 0,5 dikali dengan 60. 30 Coulomb. Yang A. Oke. Suatu rangkaian memiliki tegangan. Tegangan di sini berarti V sama dengan 150 volt. Kuat arus berarti I sama dengan 3 ampere. Tentukan besar hambatan. Hambatan itu adalah R. R-nya berapa? Kita punya rumus V sama dengan I dikali dengan R. Berarti 3 di sini 150, di sini R-nya tetap R. R sama dengan 150 dibagi 3 adalah 50 ohm. 50 ohm yang A. Jika kabel listrik yang kita gunakan merupakan kabel tembaga yang mempunyai hambatan jenis, berarti Rho sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan besar hambatan, berarti yang ditanya adalah R, yang ditimbulkan jika kabel memiliki panjang adalah L 5 meter, dan luas penampang adalah A 1 mm persegi. Ingat, harus diubah ke meter persegi. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 6. Satu tingkat ada 100 dan ini harus naik 3 tingkat. Rumusnya apa? R sama dengan Rho dikali dengan L dibagi A. Rho-nya kita tahu 1,7 kali 10 pangkat min 8. L-nya adalah 5 meter dibagi dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6. 1,7 dikali dengan 5 hasilnya adalah 8,5 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 6. 6 di sini, dari min 6 di bawah naik ke atas menjadi plus. Berarti 8,5 kali 10 pangkat min 8 ditambah 6 adalah min 2. Sama dengan 0,085 ohm. Jawabannya yang A. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan nilai dari I4. Berarti kita fokus di titik H. Yang menuju titik H kita bilang adalah I masuk karena dia menuju. Berarti I masuk ada I1 yang bernilai 2 ampere dan ada I2 yang bernilai 1 ampere. Terus setelah dari titik Q dia menyabang atau dia keluar, atau IK sama dengan I3 dan ada di I4 yang kita nggak tahu. I3 nya adalah 0,5 ampere. Hukum Kirchhoff-nya ngomong bahwa I masuk sama dengan I keluar, berarti I masuknya adalah I1 ditambah dengan I2 dan I keluarnya adalah I3 ditambah dengan I4. Kita masukin di sini I1-nya berapa? 2. I2-nya adalah 1, I3-nya adalah 0,5 dan I4-nya kita belum tahu. 2 tambah 1 adalah 3 sama dengan 0,5 ditambah dengan I4. Berarti kita tulis lagi ya di sini ya. 3 sama dengan 0,5 plus I4. So, I4 sama dengan 3 min 0,5 2,5 ampere. Dalam waktu 5 menit, waktu adalah T sama dengan 5 menit. Ingat, harus diubah ke detik. Berarti 5 dikali dengan 60 hasilnya adalah 300 detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Hitunglah muatan.
Muatan adalah Hi-nya berapa. Terus arusnya adalah I adalah 2 ampere. Berarti Hi sama dengan I kali dengan T. I-nya 2, T-nya adalah 300, berarti hasilnya adalah 600 coulomb. Yang A. Hambatan sebuah setrika berarti R sama dengan yang dipakai pada tegangan adalah 40 ohm. Di sini ada tegangan berarti ada V sama dengan 220 volt. Berapakah kuat arus? Kuat arus adalah I. Rumusnya V sama dengan I dikali dengan R. I-nya kita nggak tahu, V-nya 220, I dikali dengan 40. Berarti I sama dengan 220 dibagi dengan 40, berarti 22 dibagi 4 sama dengan 5,5 ampere. Yang B. Di sini kita bisa tahu nilai I adalah 11 ampere. Berarti di sini adalah 11 ampere. I kita tulis bahwa I sama dengan I masuk, karena panahnya adalah masuk, bernilai 11 ampere. Terus IP adalah 3 ampere. IR sama dengan 4 ampere. Yang ditanya adalah I-nya berapa dalam rangkaian ini. Berarti kita pakai I keluar adalah IP sebesar 3 ampere, IQ yang kita nilainya nggak tahu, dan IR yang bernilai 4 ampere. Nah, di sini titik fokusnya kita itu di sini. Makanya saya bisa ngomong bahwa I adalah I masuk dan dikeluarkan ke IP, I dan IR. Rumus dari hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Berarti I masuk adalah 11, I keluarnya adalah 3 ampere dari IP, dan I yang kita nilainya nggak tahu, dan 4 ampere dari IR. 11 sama dengan 4 tambah 3 adalah 7 plus I. Berarti I sama dengan 11 dikurangi 7 bernilai 4 ampere. Kuat arus I yang mengalir pada lampu 250 mA. Kita harus ubah ke ampere. Berarti 250 kita bagi 1000, karena mili ke meter juga 1000. Milimeter ke meter 1000, berarti miliampere ke ampere juga 1000. Berarti di sini adalah 0,25. Jika lampu menyala selama 10 jam, T-nya adalah 10 jam. 10 jam berarti kita ubah ke detik, karena 1 jam adalah 3600, berarti 10 dikali dengan 3600 hasilnya adalah 36.000 detik. Berapakah muatan listrik? Berapa Hi-nya? Hi sama dengan I dikali dengan T. I-nya adalah 0,25, kita kali dengan 36.000, berarti adalah 9.000 coulomb. Jawabannya yang B. Kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial. Beda potensial adalah V sama dengan tegangan 6 volt, menyebabkan arus itu adalah I sebesar 2 ampere. Berapakah hambatan? Hambatannya berapa? R-nya berapa? Kita punya rumus V sama dengan I dikali dengan R. Masukin 6 sama dengan I-nya 2 dikali dengan R-nya kita nggak tahu, berarti R sama dengan 6/2 adalah 3 ohm. B. Konduktor berhambatan berarti R sama dengan 400 ohm
dihubungkan dengan tegangan sehingga mengalir arus adalah I 500 mA. Ingat, kita harus ubah ke ampere. Caranya kita bagi dengan 1000. 500 dibagi dengan 1000 berarti 0,5 ampere. Berapakah beda potensial? V-nya berapa? Kita punya rumus sesuai dengan hukum Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. I-nya adalah 0,5 dan R-nya adalah 400, berarti di sini adalah 200 volt. Yang B. Kawat tembaga memiliki panjang berarti L, panjang kawat 15 meter. Memiliki luas penampang berarti A sama dengan 5 mm persegi. Kita harus ubah ke meter persegi dikali 10 pangkat negatif 6. 5 kali 10 pangkat negatif 6. Jika hambatan jenis Rho sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berapakah hambatan kawatnya? R-nya berapa? R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A. Kita punya Rho-nya 1,7 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan 15 dibagi dengan A-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6. Di sini kita bisa bagi, berarti di sini 3. 1,7 dikali dengan 3 adalah 5,1 kali 10 pangkat min 8, min 6-nya naik ke atas berarti kali 10 pangkat 6, berarti tinggal 5,1 kali 10 pangkat min 2 ohm, yang A. Di dalam suatu penghantar dialiri muatan listrik, muatan berarti H sama dengan 360 kolom di dalam waktu 1 menit. Waktu adalah T. 1 menit kita harus ubah ke detik, berarti sama dengan 60 detik. Berapakah arus? Arus itu adalah I yang mengalir. Rumusnya H sama dengan I dikali dengan T. H-nya 360, I-nya kita nggak tahu, T-nya adalah 60. Jadi I sama dengan 360, kita bagi dengan 60, berarti 36 bagi 6 adalah 6 ampere, yang A. Sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang berarti A sama dengan 2 mm persegi. Ingat, kita harus ubah ke meter persegi kali 10 pangkat negatif 6. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Jika panjang penghantar, panjang berarti L sama dengan 2000 meter dan hambatan jenisnya berarti Rho adalah 0,02 ohm meter. Berapakah nilai hambatan? Yang ditanya berarti R, karena hambatan. Rumusnya R sama dengan Rho kali dengan L dibagi A. Rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini 1, 2, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2 ohm meter. Dikali dengan L, L-nya kita punya 2 kali 10 pangkat 3, 2 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan A, 2 kali 10 pangkat negatif 6, sama-sama 2, berarti di sini tinggal 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6, karena di sini minus naik ke atas jadi plus. Min 2 ditambah 3 adalah 1, 1 ditambah 6 adalah 7, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 ohm, yang A. Sebuah kawat memiliki hambatan berarti R sama dengan 2 ohm. Apabila panjang kawat berarti L adalah 2 meter, luas penampang adalah A sama dengan 0,35 meter persegi, milimeter persegi, berarti 0,35 kali 10 pangkat
min 6 meter persegi. Kalau kita bikin 3,5 berarti 3,5 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Berapakah hambatan jenis kawat? Yang ditanya adalah rho. Kita punya rumus R sama dengan rho dikali dengan L dibagi dengan A. Rho-nya berapa? R-nya kita masukin 2, rho-nya tetap rho, dikali dengan L-nya adalah 2, dibagi dengan A. A-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat negatif 7. Ini sama-sama 2, sama-sama di atas, berarti boleh dihapus. Ini naik ke atas karena perkalian silang. A per B sama dengan C per D. Ini dikali silang, baik, posisinya sama, berarti 3,5 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan rho. Jawabannya yang A. Suatu penghantar listrik, arus yang masuk pada rangkaian adalah 12 ampere. Berarti yang masuk otomatis sebelum melewati titik atau hambatan A, B, dan C. Berarti ada di sini, ada I masuk sebesar 12 ampere. Nah, ternyata nyabang ke atas ke titik A, terus nyabang ke titik C. Berarti kita bisa ngomong bahwa I masuk sama dengan I yang sebesar 12 ampere. I keluar sama dengan I ada sebesar 3 ampere dan IC. Kenapa saya nggak ngomong IB? Karena IB adalah kelanjutan dari IA yang nilainya pasti sama. Kenapa kita tahu IB nilainya sama? Karena dia masih satu kabel atau nggak putus, atau nanti seri kita ngomongnya ada di pertemuan selanjutnya. Terus berarti sesuai dengan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah 12, I keluarnya adalah IA ditambah dengan IC, berarti 12 sama dengan 3 ditambah dengan IC. Berarti 12 dikurangi 3 sama dengan IC, 9 sama dengan IC. Berarti kalau ditanya tentukan arus di B. Arus di B berarti IB sama dengan IA. Karena IB dengan IA dia bersifat seri, berarti IB bernilai 3 ampere sama dengan IA. Terus IC-nya berapa? IC-nya adalah 9 ampere. I masuknya 12, keluarnya ada di atasnya 3 dan di bawahnya ada 9. Arus listrik berarti I sama dengan 10 mili ampere. Kita ubah ke ampere ya. 10 kita bagi dengan 1000 sama dengan 0,01 ampere. Pada kawat penghantar selama 60 detik. Waktu selama itu berarti waktu 60 detik, waktunya sudah detik. Terus jumlah muatan ditanya adalah Q. I-nya berapa? Kita punya rumus Q sama dengan I dikali dengan T. I-nya adalah 0,01 dikali dengan 60, hasilnya adalah 0,6 Coulomb yang A. Jika tegangan berarti V sama dengan 12 volt dengan R hambatan adalah 3 ohm, tentukan kuat arusnya. Kuat arus adalah I-nya berapa? Kita punya rumus V sama dengan I dikali dengan R. Berarti 12 sama dengan I dikali dengan 3, I sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere yang B. Jika tegangan 12 volt, tegangan adalah V 12 volt dan R hambatan adalah 3 ohm. Tentukanlah otomatis I ya, karena di sini satuannya A, ampere. I-nya berapa? Kita punya rumus V sama dengan I dikali dengan R. V-nya 12 dikali dengan I dikali dengan 3, berarti I sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4 ampere yang A. Dalam waktu 2 menit, waktu berarti kita tahu waktu adalah T, time 2 menit.
kita harus ubah ke detik. Karena diubah ke detik, 1 menit adalah 60 detik, jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 detik. Terus arus yang mengalir, arus disimbolkan dengan I besar adalah 2 ampere. Berapa muatan yang berpindah? Muatan adalah Q. Jadi Q rumusnya adalah Q I kali T. I-nya adalah 2 dan T-nya adalah 120. Kita menghasilkan 240 kolom. Jawaban yang B. Muatan sebesar 360. Muatan disimbolkan dengan Q. 360 kolom mengalir dalam 2 menit. 2 menit berarti adalah T, waktu. 2 menit sama dengan 2 dikali 60 karena harus dibikin ke detik adalah 120 detik. Dalam suatu rangkaian, tentukan kuat arus. Kuat arus adalah I besar. Kuat arusnya berapa? Rumusnya apa? Q sama dengan I dikali dengan T. Kita masukin Q adalah 360, I-nya kita nggak tahu, T-nya adalah 120. Berarti I sama dengan 36. Kita bagi 12, hasilnya adalah 3 ampere, yang B.